Halo, salam kembali bersama Bob Arsam. Dalam kesempatan ini, eh, salam jumpa kembali dari sekian waktu yang saya tidak pernah aktif lagi. Bukan berarti saya nggak trading, saya tetap trading, tapi silent. Saya tidak bikin video, saya tidak berbagi dengan teman-teman. Bukan karena apa, tetapi karena saya memang lagi silent aja. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mencoba berbagi metode dengan sistem, di mana sistem ini menurut saya sangatlah membantu. Karena di dalam trading itu kalau kita melihat mata awam, seperti yang sekarang misalnya ini, kayak melihat candle buta ini saya nggak mampu. Saya nggak mampu bagaimana caranya untuk menganalisa yang akan datang. Tetapi kalau misalnya banyak orang yang bicara, nah setelah ini kan bener kan ini. Nah, itu kan sudah terjadi. Nah, sementara di dalam trading itu kan yang akan terjadi itu yang membuat kita bayaran atau membuat kita rugi. Tetapi kalau misalnya ada orang bilang seandainya ini ketemu dengan ini akan terjadi seperti ini, itu kan sudah berjalan. Tanpa indikator pun atau anak kecil pun ya udah tahu kalau yang itu. Nah, terus bagaimana cara tahunya di saat kita itu melakukan analisa secara teknikal? Itu pertama, ya setidaknya dalam dalam sebuah trading ya akan saya sedikit berikan pada teman-teman bahwa trading itu harus ada 3 hal yang harus kita paham. Pertama adalah tren, yang kedua trend up atau trend down, dan yang ketiganya adalah sideways. Kalau kita sudah tahu pada kondisi market itu seperti apa, maka yang terjadi kemungkinan profit itu lebih nyata atau lebih ada daripada kita nggak tahu market sama sekali. Terus, bagaimana cara mengetahui bahwa ini tren atau sideways? Caranya yang jelas adalah kita melihat dari beberapa unsur secara teknikal. Kalau secara mata lajang ya agak susah juga ya. Tetapi kita bisa melihat tren itu dari kesanggupan kita bermain atau beranalisa. Dari sisi apa? Mohon maaf, modal. Kalau modal kita itu cukup besar, artinya ya kita bisa bermain di time frame yang lebih besar. Tapi kalau modal kita kecil, ya nggak usah berpikir ke area time frame lebih besar. Tetapi itu kan bisa untuk analisa, bisa. Tetapi misalnya gini, Anda punya modal $10 misalnya. Terus Anda bermain di H1 atau H4. Itu kan sia-sia. Sia-sia sekali. Kenapa? Anda tidak perlu mengukur H1. Modal Anda itu sudah MC. MC loh. Makanya kalau modal 100 mungkin mampulah kita ambil lot yang terkecil dengan daya tahan pada H1. Tetapi kalau misalnya modal kita lebih besar lagi, lotnya kecil, kita mau bermain di time frame yang lebih besar nggak masalah. Karena pada dasarnya seperti ini. Tidak ada yang namanya tren itu secara berkelanjutan dalam waktu yang lama. Oh, maaf, dalam waktu yang dekat. Dekat ya. Jadi nggak akan misalnya up terus itu. Atau bearish, atau bullish, terus enggak. Pasti dia akan terjadi
sistem bolak-balik ya. Naik-naik, turun-turun, naik-naik, turun-turun. Nah, sehingga hitungannya secara keseluruhan itu naik gitu. Gitu. Jadi nggak akan terjadi kalau naik-naik terus, nggak turun-turun. Pasti ada turunnya. Pasti ada naiknya. Walaupun trennya adalah turun. Sehingga apa yang harus kita paham, yang kita cermati adalah pada kondisi seperti apa sekarang market yang sedang kita pantau ini. Kalau market yang sedang kita pantau ini dalam kondisi sideways, berarti apakah kita nggak boleh trading? Boleh. Tapi resiko tinggi kalau kita bermain di sideways. Enggak. Resiko di sideways itu adalah resiko terendah. Rendah sekali resikonya. Cuman, kenapa banyak orang habis bermain di market sideways? Karena mereka sebenarnya tidak tahu kalau itu market sideways. Sehingga begitu terjadi, anggaplah floating mean, dia sudah bingung. Waduh, ini nggak cukup nanti, seharusnya kan lebih banyak, akan seperti ini, seperti ini. Nah, disitulah cara bermain saat sideways itu seperti apa. Oke? Secara tidak langsung atau secara langsung. Kalau saya memahami dari beberapa sisi, apa yang bisa kita lihat dari market ini? Kalau kita bisa melihat market ini dari sisi time frame yang besar ya, anggaplah di satu. Maaf ya, sambil merokok. Sedap. Oke. Ini kalau kita melihat dari posisi D1, beberapa hari itu turunnya luar biasa. Dan dibalas dengan kenaikan yang luar biasa. Ini kan hari ya. Kalau kita bicara hari ini udah lama sekali. Terus ini akan ada kemungkinan kemana gitu kan. Kalau secara mata awam ini kan susah nih. Ini kelihatannya kalau kita lihat dari, biasanya orang menyebutnya adalah putih, 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 merah, terus putih. Dia akan melanjutkan naik. Kan begitu. Cuman kalau dari sisi itu, oke lah. Mungkin ya ada benarnya, ada salahnya juga, pasti namanya analisa. Tetapi kalau kita pakai alat bantu, setidaknya kita tahu sebenarnya ini mau kemana, arahnya selanjutnya. Makanya kalau ada orang bilang putih, 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 atau hijau, 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 merah, merah terus putih lagi, atau hijau lagi, maka dia akan melanjutkan. Bisa jadi seperti itu. Itu adalah hukum kebiasaan. Kalau bahasa Jawanya itu hukum apa ya sebutnya? Keling, kelingan, seingatnya. Walaupun itu juga benar gitu. Benar juga teori itu karena mengingat-ingat kejadian yang sudah berlalu. Tetapi alangkah baiknya kalau seandainya kita itu punya alat bantu. Alat bantunya apa? Untuk melihat tren. Ini versi saya. Yang lain boleh komplain, tapi jangan ke saya komplainnya. Komplainnya adalah pembuat indikator. Nah, kalau saya biasanya saya sederhana ya. Saya hanya pakai di indikatornya untuk melihat tren. Saya hanya biasa memakai MACD karena ini adalah indikator yang umum sekali, yang sudah banyak orang yang pakai. Saya pun juga pakai dan ini sudah cukup terkenal. MACD ini berapa ukurannya MACD-nya?
MACD-nya saya pakai standar. Ya, pakai standar saja udah cukup. 12, 26, 9. Atau mungkin kalau kurang ini nanti bisa diturunkan jadi 10 atau dinaikkan jadi 14. Tetapi kalau saya udah standar aja lah, udah cukup. Nah, terus di sini untuk signalnya, untuk signal ini saya nggak pakai. Biasanya saya nggak pakai. Terus pada levelnya biasanya saya kasih pada level 0. Terus saya tambah lagi pada level min 20. Terus saya tambah lagi dengan 20. Biasanya seperti ini yang saya pakai. Sehingga kita bisa melihat pada posisi nolnya misalnya ya. Ini saya kasih aja pada garis di ya agak remang lah ya, agak remang-remang aja di sini. Dan ini saya kasih pada line ini. Nah, inilah hasilnya. Ini hasilnya pada posisi MACD kita. Kelihatan. Nah, gambarnya ini saya kasih kecil aja supaya tahu semua kegiatannya. Oke. Nah, apakah benar ini akan naik? Apakah benar ini akan naik? Kalau kita lihat berdasarkan kemampuan MACD, kelihatannya ini akan naik. Dari mana saya melihat? Dari sini. Ini teori yang simple aja. Ini. Pada garis ini. Ya. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah ini. Anggaplah ini turun dari puncak sini. Kalau saya ambil garis, adalah mulai turunnya di sini. Kita ambil ke sini. Terus pada sini, ini adalah baca dasar. Pada bawah dasar. Terus, balok. Saya lupakan dulu candle, tapi adalah membaca MACD-nya. MACD pada baloknya, pada garisnya, ini semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Kalau kita lihat seperti itu kan. Nah, sehingga ini memungkinkan sekali. Karena yang di ujung pun juga lebih pendek, maka dia akan menuju ke atas. Ini kalau kita lihat dari time frame D1. D1-nya adalah menuju ke atas. Terus, selanjutnya apa? Untuk faktor pendukung yang lain. Faktor pendukung yang lain adalah kita bisa memakai hal yang simple juga, yang mungkin orang sudah bisa lihat. Artinya begini. Cara membaca MACD ya, terutama dulu ya. Kita melihat pada titik nolnya ini dulu. Titik nol, balok ini berada di mana? Balok ini berada di atasnya atau berada di bawahnya? Kalau seandainya berada di atasnya, di atas nol, dan pada posisi balok ini rata, naiknya rata-rata, itu akan lebih kuat. Tetapi kalau balok itu sudah kayak gini, ya, apa artinya? Datar. Ini walaupun ada kenaikan tapi nggak tajam. Ada pergerakan-pergerakan yang nggak signifikan gitu. Tetapi kalau sudah mulai turunnya itu terus menerus atau lebih pendek, lebih pendek, lebih pendek, lebih pendek, maka itu menunjukkan arah